Sebelum menyimak kisahnya silahkan subscribe, like, komen dan share video ini. Episode 1. Syekh Asnawi Agung Caringin Banten. Waliullah terakhir abad 20. Syekh Asnawi lahir pada tahun 1850. Ayahnya bernama Syekh Abdurrahman, seorang alim ulama dan berperan sebagai penghulu landraat di zamannya. Ibunya bernama Ratu Sabiah, juga seorang alim dan ahli ibadah. Beliau adalah wanita solehah yang selama hidupnya dibaktikan untuk suami dan mengurus anak-anaknya, serta diketahui beliau tidak pernah meninggalkan tempat sembahyangnya. Selain keturunan keluarga ulama, ayahanda beliau juga keturunan langsung dari Sultan Agung Mataram, sedangkan ibunya memiliki keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagaimana telah diketahui bahwa Sultan Agung Mataram dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten keduanya merupakan sultan atau raja yang sangat gigih dalam menegakkan, menyebarluaskan serta membela agama Islam, baik di Pulau Jawa dan Nusantara bahkan lintas dunia. Begitupun dengan Syekh Asnawi, seorang ulama besar yang berpredikat waliullah yang juga memiliki hawarikul, ada yang amat besar. Bahkan Presiden Republik Indonesia era reformasi yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dalam suatu kunjungan kerja ke Banten. Beliau berkata di hadapan para menteri, petinggi pemerintah Provinsi Banten, tokoh serta masyarakat Banten bahwa Syekh Asnawi adalah seorang waliullah terakhir di Indonesia. Perkataan itu beliau dengar sendiri dari kakeknya Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan teman belajar Syekh Asnawi ketika di Mekah yang juga sangat gigih dalam memperjuangkan syariat Islam yang kafah. Aib Hamzu. Syekh Asnawi tahun 1850 sampai tahun 1937. 2004. Masa kecil. Syekh Asnawi terlahir sebagai anak yang pandai. Kecerdasannya di atas rata-rata anak seusianya, bahkan bisa dikatakan sebagai bocah jenius. Ayahnya sangat memasangnya dan menaruh harapan yang besar agar anaknya kelak menjadi seorang yang soleh dan pemimpin umat. Mula-mula ayahnya lah yang mengajari beliau ilmu Al-Quran dan ilmu lainnya dengan disiplin yang ketat. Syekh Asnawi sangat senang belajar, namun sebagai seorang bocah tentu saja beliau juga terkadang dihinggapi rasa malas. Ayahnya tak ingin rasa malas yang datang dari setan itu menjangkiti anak-anaknya. Maka ayahnya tak segan memarahi bahkan menghukumnya dengan cukup keras, yaitu direndam di balumbang kolam masjid, bahkan dilempar ke atap masjid untuk menjemurnya. Namun Syekh Asnawi tidak merasa menyesal, malahan beliau menyadari itu adalah hukuman atas kegagalannya dan akhirnya semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Pada usia 11 tahun Syekh Asnawi telah mampu menghafal Al-Quranul Karim berikut maknanya dengan sempurna. Begitupun dengan disiplin, ilmu lainnya dapat diserap dengan baik, sejalan dan sepaham dikeluarkan tanpa cacat. Lalu pada usia yang masih muda, ayahnya mengirimnya ke Mekah untuk belajar kepada para guru yang lebih mumpuni di Tanah Suci. Syekh Asnawi sangat gembira sehingga beliau tak sabar ingin berangkat ke Mekah. Lalu beliau dititipkan kepada nahkoda kapal yang akan berangkat ke Mekah. Perjalanan pada waktu itu dari Nusantara menempuh jarak selama 1 tahun. Gurunya di Mekah adalah seorang alim ulama ahli Al-Quran yang bernama Syekh Hasabullah Al-A'ma. Juga berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Asambasi, seorang ulama besar yang berasal dari Kalimantan di bidang tasawuf, tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Setelah Syekh Asambasi wafat, kemudian diteruskan kepada Syekh Abdul Karim Atanara. Selanjutnya kepada seorang imam yang berasal dari Banten yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana beliau belajar bersama murid-murid dari Nusantara. Di antaranya adalah Kiai Haji T.B.M. Wasi, yang kelak menjadi besan Syekh Asnawi karena putra beliau Kiai Haji T.B. Ahmad Khatib menikah dengan putri Syekh Asnawi yaitu Ratu Iyot Hasanah. Selain itu, beberapa teman belajar Syekh Asnawi adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Kholil Bangkalan. Kurang lebih selama 6 tahun beliau belajar di Tanah Suci. Kemudian datang kabar duka yang mengabarkan bahwa ayahandanya telah pulang ke rahmatullah dan beliau diharapkan pulang. Maka dengan berat hati beliau berpamitan kepada guru dan teman-temannya untuk kembali pulang ke tanah air. Aib Hamzu. Syekh Asnawi tahun 1850 sampai tahun 1937. FKKBSA. 2004. Bersambung. Nantikan kisah selanjutnya. Tetap di 007 Channel.